السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa hadir pada malam ini di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Tauhid adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan seorang muslim. Apabila seorang muslim senantiasa berpegang dengan tauhid, maka insya-Allah kehidupan dunianya akan baik dan kehidupan akhiratnya pun akan baik. Namun jika seseorang hidup tanpa tauhid, maka itu artinya kesengsaraan baginya di dunia dan di akhirat. Demikian juga jika dia hidup dengan tauhid yang rusak. Karena tauhid ini sebagaimana sering kita katakan, sama seperti wudu, dia bisa batal, bisa sah. Jika dia hidup di atas tauhid yang rusak, maka tentunya dia akan hidup sengsara dan nanti di akhirat pun dia akan sengsara. Wala haula wala quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir yang tidak punya tauhid. Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. Kami telah ciptakan bagi neraka Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka punya hati namun tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga namun tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ulaika kal an'am,
mereka itu adalah seperti binatang ternak. Karena hidup tanpa tauhid, maka manusia itu akan menjadi seperti binatang ternak, bahkan mungkin lebih sesat daripada binatang ternak. Wala hawla wala quwwata illa billah. Oleh karena itu ikhwani fid din azakumullah, hendaklah kita senantiasa berusaha mempelajari tauhid dan berpegang dengan tauhid dan mengamalkannya. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kajian kita pada malam ini masih pada bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab termasuk bagian dari kesyirikan minta perlindungan, penjagaan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah menyampaikan dalil yang pertama di dalam bab ini, yaitu firman Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan, penjagaan dari sekelompok laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, jin itu justru membuat mereka semakin takut. Sekarang kita memasuki dalil yang kedua di dalam bab ini. Dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari hadis Khawlah binti Hakim radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man nazala manzilan faqala a'udzu billahi a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min dhalikal manzil. Rawahul Muslim. Artinya, ini mungkin doa ini sangat penting bagi kita untuk kita hafalkan, kemudian kita fahami dan kita amalkan. Mungkin banyak di antara kita yang petani, ya, atau mungkin ada di antara kita yang sering ke sawah, ke kebun, atau ke kali, atau masuk ke tempat yang kosong, gudang, atau yang lain-lainnya, maka doa ini sangat ia butuhkan. Apa artinya doa ini? Nabi mengatakan, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah, yang berada di satu tempat, apapun tempat itu, apakah itu rumah yang baru atau rumah yang lama, atau dia ke sawah, atau dia ke kebun, atau dia ke gudang, atau dia kemana saja, ke kali. Faqala a'udzu billahi a'udzu bikalimatillahi tammat, aku mohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan-kejelekan yang ia ciptakan. Lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik, tidak akan ada sesuatu yang akan memudaratkannya sampai ia pergi atau tinggalkan tempat itu. Tadi kita katakan bahwa dahulu orang-orang jahiliyah dahulu, karena di zaman dulu itu tidak ada hotel, tidak ada losmen, tidak ada penginapan, mereka menginap di lembah-lembah. Apabila mereka datang ke lembah itu, mereka mengatakan, a'udzu bi'azizi hadzal wadi min syarri sufahaihi, aku berlindung kepada pembesar lembah-lembah ini. Siapa maksudnya pembesar lembah-lembah ini? Jin, ya, min sufahai qaumihi, dari jin-jin yang nakal-nakal. Jadi mereka tidak minta perlindungan kepada Allah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menghentikan kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu.
Lalu mereka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa yang luar biasa ini. Apa faedah yang bisa kita ambil dari doa yang luar biasa ini? Kira-kira bapak-bapak semua hafal doa ini? Ya. Kalau yang belum hafal, mungkin imamnya setiap selesai salat bangun sebentar, kemudian dibaca berulang kali, 2 kali, 3 kali, supaya jemaah-jemaah yang belum hafal dihafal. Karena ini penting sekali doa ini. Seandainya kita membaca doa ini lalu tidak ada yang mencelakai kita, ular tidak ada, kalajengking tidak ada, atau apa saja, maka kita sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala dapat, kemudian keselamatan juga dapat dia. Karena ikhwani fiddin azakumullah, jin itu merajalela di mana-mana dan kita tidak melihatnya. Ya. Apa faedahnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari doa yang luar biasa ini? A'udzu bikalimatillahi tammat. Aku mohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Annal Qur'ana munazzalun ghairu makhluq. Quran itu adalah firman Allah, dia bukan makhluk. Kenapa demikian ayol ikhwah? Apa bukti Al-Quran itu firman Allah bukan makhluk? A'udzu bikalimatillah, kalimat-kalimat Allah. Al-Quran juga merupakan apa? Merupakan apa Al-Quran itu? Kalamullah. Ya, dia bukan makhluk. Seandainya dia makhluk, tidak mungkin kita akan minta perlindungan kepada makhluk. Karena minta perlindungan kepada makhluk itu adalah hal yang tercela. Kita jelaskan kemarin di kajian yang sebelumnya, syarat untuk bisa minta bantuan kepada makhluk, apa syaratnya? Ada 3 kemarin kita jelaskan. Pertama, dia apa? Mampu. Kedua, hidup. Ketiga, ada. Ya, jadi dia hidup, dia ada, dia mampu. Ini syarat untuk kita boleh minta bantuan kepada makhluk. Nah, Al-Quran ini kalamullah bukan makhluk. Karena kalau dia makhluk, tidak mungkin kita akan diperintah oleh Rasulullah SAW untuk minta pertolongan kepada makhluk. Jelas sampai di sini ya ikhwah? Ya, ini bukti bahwa Quran itu bukan makhluk, tapi dia kalamullah. Kalau dia makhluk, tidak mungkin kita akan minta pertolongan kepada makhluk, karena meminta pertolongan kepada makhluk itu adalah hal yang tercela. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ajaza al-isti'adata bi kalimatillahi tammat. Karena di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan kita minta pertolongan kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Perbedaan antara kalamullah dan kalam manusia, kalamullah itu dia sempurna, kalamnya manusia tidak sempurna. Kalam manusia dia kurang, tidak seperti kalamullah. Wal isti'adatu fil asli la tajuzu bil makhluq, lianna al isti'adata fi hukmiha al 'am manhiyun anha. Karena isti'adah, minta perlindungan, minta pertolongan, minta penjagaan kepada makhluk, hukum asalnya dia tidak boleh. Ya, dilarang kita minta perlindungan, pertolongan, penjagaan dari makhluk. Wa hadhihi al-kalimat wa hiya al-Qur'an wusifat bit-tammat. Al-Quran disifati di dalam hadis ini dia sempurna. Allah zatnya maha sempurna, maka sifatnya juga maha sempurna. Ya, ayyuhal ikhwah, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Kita juga punya tangan.
perbedaan antara tangan manusia dan tangan Allah itu dia sempurna, tangan manusia dia kurang, tidak sempurna. Ya, Allah Subhanahu wa taala punya kaki, manusia punya kaki juga. Tidak sama kaki manusia dan kaki Allah Subhanahu wa taala. Kaki manusia dia kurang, kaki manusia dia sempurna. Allah tertawa. Ya, tertawanya Allah sempurna, tertawanya makhluk dia kurang. Allah heran, ya'jabu rabbuna. Allah heran. Herannya Allah dia sempurna, herannya manusia dia makhluk dia kurang, tidak sama. Jadi setiap kita mendengar sifat-sifat seperti ini, jangan kita lupa firman Allah yang mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, seandainya orang-orang yang lain itu memahami hal ini, mungkin mereka tidak akan menyesatkan kita. Ini orang Wahabi ini dia sesat, dikatakan Allah punya tangan, dikatakan Allah punya jari, dikatakan Allah tertawa, dikatakan Allah heran. Bukan kita yang mengatakan demikian, Allah dan Rasulnya yang mengatakan demikian. Dan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya itu adalah benar, tidak mungkin dia salah. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang layak dengan kebesarannya. Manusia dia punya sifat yang layak dengan kekurangannya. Tidak sama sifat Allah dan sifat manusia. Ini yang harus kita tahu. Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kalimat Allah, kalimat-kalimat Allah itu dia sempurna. Wal makhluqu laysa bitammin wa innama fihi naqs. Adapun makhluk dia tidak sempurna, dia penuh dengan kekurangannya. Meskipun sepinter apapun dia menyusun kata-kata, tidak mungkin dia sempurna. Karena sifat kesempurnaan itu hanya dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu jalla wa ala kamilatun li'annaha sifatun min sifatihi azza wa jal. Dan kalamullah ini dia sempurna. Kenapa? Karena Allah itu zatnya maha sempurna, maka sifat-sifatnya juga maha sempurna. Ini harus kita ingat baik-baik ayol ikhwah. Ya, Allah itu dia apa? Maha sempurna. Maka yang maha sempurna pasti juga sifatnya itu maha sempurna. Ya, manusia dia kurang, maka sifatnya pun dia kurang. Apa contohnya? Lihat ayol ikhwah, ketika umur kita bertambah, kita butuh untuk memakai kacamata. Kenapa demikian? Karena kita kurang, sifat kita dia kurang. Jelasin ayol ikhwah. Baik. Yang kedua, faedah yang kedua, anna man nazala manzilan ayyan kana hadzal manzil. Barang siapa yang datang ke suatu tempat, menginap di suatu tempat, masuk ke suatu tempat, apapun tempat itu, ya, apakah dia rumah lama, rumah baru, ataukah dia sawah, dia kebun, dia gudang, dia toko, apa saja tempat itu, maka fa innahu yaqulu hadzal du'a, hendaklah dia mengucapkan doa ini. Berarti kita semua harus menghafal doa ini. Kita sebagai suami, sebagai bapak, demikian juga istri kita, demikian juga putra-putri kita, mereka harus menghafal doa ini. Ya. Kemudian li'anna kalimat manzilan, karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man nazala manzilan, barang siapa yang berada, yang datang ke suatu tempat, tidak dijelaskan tempat itu tempat apa. Jadi tempat ini adalah umum. Ya. Sawa'un kana manzilan daiman aw tari'an. Baik itu merupakan rumah tetapnya
atau rumahnya yang mendadak, maksudnya dia hotel atau losmen dia menginap, atau di rumah orang dia menginap. Falau annal insan nazala fi baitin jadid, seandainya manusia itu datang menginap di rumah yang baru, falyaqul hadzal du'a, maka hendaklah dia membaca doa ini. Subhanallah. Ya, pahala dapat, keselamatan juga dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Au kana musafiran, atau dia musafir sehingga dia nginap di hotel atau nginap di losmen atau penginapan-penginapan yang lain, ya, maka hendaklah dia membaca doa ini. Apalagi mungkin di losmen itu, di hotel itu, ayo ikhwah, kita datang mungkin sebelum kita ada orang yang kafir yang menginap di tempat itu, ya, kita tidak tahu, atau ada orang yang musyrik yang menginap di tempat itu sebelum kita, atau dia melakukan kesyirikan-kesyirikan di kamar itu, kita tidak tahu. Ya, sering kita menginap di hotel, sebelum kita ada orang yang menginap sebelum kita. Kita temukan tulisan-tulisan di ranjang itu, ya, tulisan-tulisan ya rajah dan yang lain-lainnya. Atau terkadang kita menemukan mereka menulis di ranjang itu adalah apa? Doa-doa yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, doa ini adalah sangat-sangat kita butuhkan dan sangat perlu untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita yang kecil, agar mereka senantiasa membacanya. Ya, karena mereka suka bermain-main di kali, suka bermain-main di kebun, suka bermain-main di sawah. Ajarkan mereka dari kecil agar mereka terbiasa ketika datang ke suatu tempat yang baru, mereka membaca doa ini. Ya. Kemudian, fanazala bi ardin yaquluhu aw istajara baitan fi safarihi fa innahu yaquluhu. Jadi dia singgah di suatu tempat yang baru, atau dia menyewa rumah, atau dia ke hotel, maka hendaklah dia membaca doa ini. Subhanallah. Ini tidak akan kita dapatkan ayo ikhwah di agama-agama yang lainnya. Coba cari di agama Yahudi, cari di agama Nasrani, cari di agama Hindu, Buddha, tidak akan ada yang seperti ini. Karena agama yang paling sempurna, ajaran Nabi yang paling sempurna, agama yang paling sempurna adalah Islam, dan Nabi paling sempurna penyampaiannya dan ajarannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, anna kalimatillahi tammah binasil Quran. Kalimat-kalimat Allah itu dia sempurna berdasarkan dalil dari Al-Quran. Makanya ikhwani fiddin azakumullah, karena satu-satunya kalam yang sempurna hanyalah kalamullah, makanya satu huruf yang kita baca dari Quran, berapa dapatnya? 10 kebaikan. Ya, kalau dia baca alif lam mim, sudah 30 dapatnya kebaikan. Ya, ucapan manusia, siapapun manusia itu, walaupun dia nabi, ya, tidak mendapatkan pahala seperti ini. Ya, jadi kalamullah dia sempurna. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Wa tammat, dan sempurnalah, dan telah sempurnalah kalimatu rabbik, kalimat Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sidqan wa adla. Sidqan artinya benar, benar dalam semua pemberitaannya. Apa yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu semuanya benar, tidak mungkin dia salah. Apapun yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, mungkin kita belum faham, mungkin kita belum mengerti, ya. Oleh karena itu ikhwani fiddin azakumullah,
berulang kali kita mengatakan seorang muslim ya aib, suatu yang tercela jika di rumahnya tidak ada terjemahan atau tidak ada tafsiran Al-Quran di rumahnya. Ini sesuatu yang sangat tercela. Kita berani beli HP yang harganya mungkin 1.500.000 atau 2 juta atau 2,5 juta atau bahkan mungkin ada HP yang sampai belasan juta. Berani kita beli. Masa tafsiran Al-Quran tidak berani dibeli? Ya, dia bagaimana namanya imannya kalau sudah seperti itu, ayo ikhwah. Ya, HP yang harganya sekian juta berani dibeli. Tapi tafsiran Al-Quran, berapa harganya tafsiran Al-Quran itu? Ya, paling 800 atau 1 juta atau 1.200.000. Dan setiap kita membacanya kita akan mendapatkan pahala. Ya. Dan kita akan mendapatkan ketenangan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Sesungguhnya dengan mengingat Allah hati ini akan tenang. Dengan berzikir dan membaca Al-Quran termasuk adalah salah satu bentuk zikir. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Allah menjelaskan wa tammat kalimatu rabbika sidqan. Ya. Sempurnalah kalimat Tuhanmu sidqan, jujur, jujur dalam semua, benar dalam semua yang diberitakan. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang tidak akan terjadi. Semuanya benar. Wa adlan, dan adil. Adil dalam hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ya. Kenapa dia adil dalam hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran? Atau semua hukum-hukum yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu adalah adil. Kenapa demikian? Karena ini adalah hukum Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran, yang membunuh dibunuh, yang berzina direjam. Ya. Apakah hukum ini salah? Tidak mungkin dia salah. Apakah hukum ini terlalu kejam? Tidak. Ya, mana lebih sayang kepada manusia, kita atau Allah? Allah yang punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya maha penyayang. Ar-Rahim artinya maha penyayang. Ar-Rahman artinya adalah kasih sayang Allah yang menyeluruh kepada seluruh makhluknya. Yang kafir dapat kasih sayang Allah. Ya, yang fasik dapat kasih sayang dari Allah. Bahkan binatang yang najis pun dapat kasih sayang dari Allah. Buktinya apa? Buktinya mereka dibiarkan hidup, dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat tinggal. Karena Allah sayang kepada mereka. Ya, syaitan pun, iblis pun dibiarkan dia hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ar-Rahim ini adalah kasih sayang Allah yang khusus bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Karena Allah berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Allah Subhanahu wa taala maha penyayang, maha pengasih terhadap orang-orang yang beriman. Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, orang-orang yang mengatakan qisas ini adalah sesuatu yang sangat kejam, na'udzubillah. Ya. Jadi orang yang membunuh dibunuh, ini kejam katanya. Masya Allah, seolah Allah Subhanahu wa taala itu kejam. Seolah Allah Subhanahu wa taala tidak punya kasih sayang. Na'udzubillah dari pemikiran seperti ini. Yang mencuri dipotong tangannya. Ini adalah hukum yang paling adil. Ya, yang berzina direjam. Ini adalah hukum yang paling adil. Tidak ada hukum yang lebih adil daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dirubah ini. Hukum-hukum Allah ini diganti. Akibatnya apa? Zina merajalela, pembunuhan merajalela, pencurian merajalela, rampok merajalela, semua merajalela. Ya,
gara-gara kita merubah hukum Allah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang paling tahu tentang hukum yang cocok bagi manusia itu. Ya. Hukum yang cocok bagi manusia itu, yang membunuh dibunuh. Yang berzina direjam. Yang mencuri dipotong tangannya. Ini hukum yang paling cocok. Ya, sehingga manusia hidup dengan aman, tenang, tentram. Dia aman, tidak takut akan ada orang membunuhnya atau orang mencurinya atau orang merampoknya. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat. Yang keempat, fahami ini dengan baik ayuhal ikhwah. Asyarr la yunsabu ila Allah azza wa jalla. Kejelekan itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Tidak boleh kita mengatakan banyak makhluk, banyak ciptaan Allah yang jelek. Banyak perbuatan-perbuatan Allah yang jelek, yang tidak berguna. Na'udzubillah. Ya, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciptaan ini adalah semuanya baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakannya berdasarkan hikmah. Iblis, ya, iblis hanya menggoda manusia, menjerumuskan manusia. Bahkan iblis berjanji, la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ya, setiap saat dia mengganggu manusia, menggoda manusia dan berusaha untuk menjerumuskan manusia. Kita semua sepakat bahwa iblis itu jelek. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis itu berdasarkan hikmah yang sangat besar. Ya, apa hikmahnya? Seandainya tidak ada iblis, mungkin tidak ada orang yang beriman. Tidak tahu kita mana yang kafir, mana yang beriman. Ya, jadi iblis meskipun dia jelek, namun Allah Subhanahu wa taala menciptakannya berdasarkan hikmah. Apa yang diciptakan berdasarkan hikmah itu pasti dia adalah apa? Pasti dia baik. Fahamina bil ikhwah? Faham apa belum? Jadi ciptaan Allah semua baik. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada kejelekan-kejelekannya. Ya. Dosa-dosa ciptaan Allah apa bukan? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu baik apa enggak? Ya, tidak baik dosa itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakannya berdasarkan hikmah. Apa yang diciptakan berdasarkan hikmah pasti dia baik, tidak ada jeleknya. Ya, kalau tidak ada dosa-dosa ini, bagaimana kita akan teruji? Ya, gara-gara ada dosa, ada ujian. Ya, di ujian ini ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Jadi, ikhwani fid din azakumullah, ciptaan Allah semuanya baik. Tidak boleh kita menisbatkan ciptaan Allah itu dia jelek. Ya. Tapi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang ada jeleknya. Bisa difahami ini apa belum difahami ayo ikhwan? Hah? Ngerti kede nih atau ini? Hah? Hah? Saya ulang lagi. Baik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis. Allah menciptakan maksiat-maksiat ini ciptaan Allah ini semuanya. Ya. Serigala, binatang yang buas itu semuanya merupakan ciptaan-ciptaan Allah. Semua yang ada di alam semesta ini adalah merupakan ciptaan Allah. Ya.
ciptaan Allah itu semuanya baik. Kenapa? Karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa? Hikmah yang luar biasa. Tapi yang ada jeleknya itu yang diciptakan oleh Allah. Ya. Iblis jelek apa enggak? Jelek. Ya. Pekerjaannya hanya ingin menjerumuskan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis itu karena ada hikmah yang luar biasa. Apa hikmahnya? Agar jelas mana di antara kita yang beriman dan mana di antara kita yang tidak beriman. Ya, ada orang yang digoda oleh iblis, terjerumuslah dia. Ada yang digoda oleh iblis, tetap dia kokoh. Demikian juga maksiat-maksiat ini merupakan ciptaan Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya berdasarkan hikmah. Apa yang diciptakan berdasarkan hikmah itu pasti dia baik. Ya. Jadi, ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Tapi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang ada jeleknya. Jelas ayo ikhwah, kita ciptaan Allah. Ya. Namun ada di antara kita yang saleh, juga ada di antara kita yang fasik, ada di antara kita yang kafir juga. Ya. Namun ciptaan Allah itu dia baik. Karena kita diciptakan berdasarkan hikmah. Jelasin ayo ikhwah. Bisa difahami kira-kira? Ya. Jadi tidak boleh kita menisbatkan kejelekan itu kepada Allah. Ya, tidak boleh kita mengatakan ciptaan Allah ini jelek ini. Na'udzubillah, apakah dia lebih tahu daripada Allah? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum ia ciptakan. 500.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu keadaan makhluknya ini. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, orang yang mengatakan ciptaan Allah itu dia jelek, dia kurang ajar, luar biasa kurang ajarnya itu. Ya. Dia menganggap dirinya lebih pintar dari Allah. Na'udzubillah. Atau orang mengatakan ini tidak ada gunanya Allah ciptakan ini. Coba lihat cecak ini. Ya. Mungkin orang-orang yang enggak pernah mengaji, aduh Allah ini sia-sia menciptakan cecak ini, enggak ada gunanya. Nyamuk setiap malam mengganggu kita. Ya. Apa manfaatnya Allah menciptakan nyamuk ini? Dia hanya mengganggu kita saja. Na'udzubillah. Siapa lebih tahu? Dia apa Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allah menciptakan cecak, menciptakan nyamuk, menciptakan semut itu berdasarkan hikmah yang luar biasa. Yang tidak ada orang mengetahuinya. Maka ikhwani fillah azakumullah, orang yang mengatakan, yang berani mengatakan ini adalah sia-sia, ini adalah orang yang kurang ajar, dan bisa jadi dia adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kejahilan, tidak mengetahui. Na'udzubillah. Ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Fahamina ya ikhwah. Ya, jangan sekali-kali mengatakan aru ini dia sia-sia, enggak ada gunanya Allah menciptakan semut, tidak ada gunanya Allah menciptakan nyamuk, hanya sekedar mengganggu kita setiap malam. Ya, jangan mengatakan demikian. Ini dosa besar. Bisa jadi ini adalah kekufuran. Kita adalah jahil, kita tidak tahu. Bahkan banyak yang ada di depan kita, kita tidak tahu manfaatnya, kita tidak tahu gunanya. Ya, lihat ayo ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan laut sudah berapa juta tahun, enggak ada orang tahu. Ya. Tapi para ahli kelautan ini mengatakan sampai sekarang ini yang kami ketahui tentang laut ini hanyalah kurang lebih 25%.
makhluk-makhluk Allah yang ada di laut. Ciptaan Allah yang ada di dalam laut. Kurang lebih 25%. Berarti yang belum mereka ketahui berapa persen? 75%. Itu baru di laut. Belum lagi di darat. Setiap tahun mereka menemukan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang baru. Di sini ada semut, tapi semut yang ini enggak ada di sana. Di sana lain bentuk semutnya dan seterusnya. Enggak boleh kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala sia-sia, percuma Allah menciptakan ini, tidak ada gunanya ini. Na'udzubillah. Qul a antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kejelekan itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diciptakan oleh Allah itu ada jeleknya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya apa? Semuanya baik karena Allah menciptakannya berdasarkan apa? Berdasarkan hikmah, dan sesuatu yang diciptakan berdasarkan hikmah itu tidak mungkin dia ada jeleknya. Ya. Kemudian walidha qala huna min syarri ma khalaq. Allah coba perhatikan di sini, min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang diciptakan oleh Allah. Bukan ciptaan Allah yang jelek, tapi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hikmah, tapi ada jeleknya. Terkadang kita tidur digigit, begitu juga nyamuk, begitu juga yang lain-lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan min syarri ma khalaq, dari kejelekan-kejelekan yang diciptakan oleh Allah. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah apa? Baik. Fasyarru fil makhluq. Kejelekan itu ada pada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakannya berdasarkan hikmah yang luar biasa. Faedah yang kelima dari hadis ini, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq ay min syarri kulli makhluqin fihi syarr. Artinya adalah dari semua makhluk yang ada kejelekannya. Apa saja yang ada kejelekannya, boleh kita membacakan dia doa ini. Apakah itu anjing, ataukah itu kegelapan malam, ataukah tempat yang angker. Bahasa kita apa angker itu? Sindip. Ya, atau yang lain-lainnya. Apa saja yang ada kejelekannya, apakah itu binatang, ataukah itu serangga, ataukah itu tempat, atau apa saja. Ya, maka kita baca doa ini. Jadi doa ini sangat perlu, sangat penting untuk kita hafalkan dan kita ajarkan kepada anak istri kita. Ay min syarri kulli makhluqin fihi syarr, lianna ba'd al-makhluqin laysa fihi syarr. Ya, karena ada sebagian makhluk-makhluk Allah yang tidak ada kejelekannya. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah dari setiap makhluk yang ada kejelekannya. Karena ada makhluk yang tidak ada kejelekannya. Seperti siapa itu ayol ikhwah? Seperti para malaikat. Tidak ada kejelekannya. Ya, mereka turun membawa perintah-perintah Allah. Mereka melaksanakan tugas-tugas yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencatat amal-amal manusia. Jadi para malaikat tidak ada kejelekan-kejelekannya. Demikian juga para rasul, para nabi dan para rasul tidak ada kejelekan-kejelekannya. Kenapa? Karena mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kesyirikan menuju terangnya tauhid, dari kegelapan bid'ah menuju terangnya sunnah. Jadi kata-kata min syarri ma khalaq, dari makhluk-makhluk Allah yang ada kejelekannya, karena ada makhluk-makhluk Allah yang tidak ada kejelekannya. Ya. Yang tidak ada kejelekannya itu adalah apa? Malaikat dan para nabi dan para rasul. Kemudian
yang keenam, anna at-tifl as-saghir yu'allam hadha ad-du'a. Anak-anak kecil pun perlu untuk kita ajarkan dia doa ini. Jangan hanya diajarkan ayo ikhwah, namun kita biasakan mereka juga untuk mengucapkan doa ini. Ya, arak di sini mana hafal doa ini? Arak di sini mana hafal ke? Hah? No. Luwe sini mana hafal? Ya. Kalau anak kecil perlu dihafalkan dia doa ini, apalagi yang tua, terutama ibu-ibu. Jadi nanti mungkin imamnya selesai sholat subuh misalnya, dia berdiri sejenak, kemudian diulang-ulang 2 kali atau 3 kali. Sholat zuhur juga demikian, asar juga demikian, maghrib juga demikian, sampai semua jemaah sudah hafal baru berhenti. Ya, ayo ikhwan, ini sangat mudah untuk dihafal ini. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya, berapa kalimat ini enggak sulit ini. Mungkin setiap kan di sini alhamdulillah banyak ustaz-ustaz, kemudian banyak santri-santri kita, ya, masing-masing 4 atau 3 jamaah diajarkan doa ini sampai dia hafal. Kemudian bapak-bapak sudah hafal, ajarkan kepada istrinya, ajarkan kepada anaknya. Kemudian minta kepada mereka agar mereka mengamalkannya. Jangan hanya sekedar dihafalkan. Ya. Jadi an-tifl as-saghir yu'allam hadha ad-du'a, sangat perlu untuk diajarkan kepada mereka doa ini. Ya, ibu-ibu misalnya ketika pagi-pagi dia mau masuk ke dapur, baca dulu doa ini. Ya, karena kita tidak tahu jangan-jangan di sana ada tikus yang menggigitnya, atau ada ular, atau ada kalajengking, atau ada apa saja kita tidak tahu. Ya, li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala man nazala manzilan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man nazala manzilan, barang siapa yang datang ke suatu tempat, singgah ke suatu tempat, masuk ke suatu tempat, siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini umum, dia laki, dia perempuan, dia kecil, dia tua, perlu untuk menghafal doa ini. Ya, فالقائل لها كبيرا كان أم صغيرا ذكرا أم أنثى فإنه يحفظ بإذن الله. Karena yang membaca doa ini, apakah dia laki-laki, dia perempuan, dia tua, dia kecil, dia muda, ya, maka insya Allah dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna abakuma", sesungguhnya kakek kalian. Siapa kakeknya Hasan dan Husain itu? Ya, maksudnya di sini Ibrahim. Ya, maksudnya di sini Ibrahim alaihissalam. Inna abakuma kana ya'udhu Ismail wa Ishaq. Ya, sesungguhnya kakek kalian yaitu Ibrahim alaihissalam memintakan kepada Allah untuk Ismail dan Ishaq penjagaan. Ya, bagaimana? Dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya, ini doa yang dibaca oleh Ibrahim alaihissalam untuk mohon perlindungan untuk anaknya Ismail dan Ishaq. Ya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memintakan kepada Allah perlindungan untuk Hasan dan Husain. Ya,
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammah. Aku mohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin, dari semua syaitan. Syaitan itu dia ada di mana-mana. Susahnya syaitan ini kita tidak melihatnya. Ya, kemana kita berada dia ikuti kita karena kita tidak melihatnya. Maka satu-satunya yang bisa menjaga dan melindungi kita dari syaitan ini hanyalah Allah. Ya, makanya kita sebelum baca Quran kita mengatakan a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minasyaitan, dari syaitan yang terkutuk. Ya. Syaitan kita tidak bisa melihatnya. Dia ada di kiri, dia ada di kanan kita, bahkan ketika kita tidur dia masuk ke dalam selimut itu. Ya. Demikian juga bapak-bapak dan ibu-ibu kalau masuk ke rumah maka ucapkanlah assalamualaikum supaya syaitan itu tidak masuk. Kalau mau makan bacalah apa? Bismillah. Tapi karena sunnah ini sudah diabaikan, maka dia masuk tanpa salam, dia makan juga tanpa bismillah. Syaitan itu senang. Dia mengatakan adraktumul mabita wal asya. Kalian sekarang dapat tempat tidur, juga kalian dapat apa? Makan malam. Kalau dia masuk tanpa mengucapkan assalam dan makan tanpa membaca bismillah. Tapi kalau dia ketika masuk ke rumahnya dia mengatakan assalamualaikum, kemudian ketika dia makan dan mengatakan bismillah, maka dia tidak dapat tempat tidur, juga dia tidak dapat makan. Ya, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan Al Hasan dan Husain perlindungan dari Allah, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan, dari setiap syaitan. Wahammah, wahammah artinya setiap binatang serangga yang punya racun. Kalajengking, ular, semut. Ya, ada semut yang luar biasa kalau kita digigit langsung bisul kecil. Ya, atau yang lain-lainnya. Ya. Jadi hamah adalah segala yang mempunyai racun, apakah itu ular, ataukah itu kalajengking, ataukah itu kakek seribu. Apa bahasa Sasangnya kakek seribu? Lipan. Bukan teledu. Hah? Oh, kalajengking, kalau teledu. Ya. Atau yang serupa. Kemudian min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah, dan dari ain yang menimpa manusia. Ikhwani fi din azakumullah, ain ini kalau di kita bahasa Indonesia kan apa? Mata jahat. Selalu dikatakan mata jahat, yang ngombe ke mata jahat ini. Ya. Dia bengak, dia heran melihat sesuatu. Lah, kata. Dia tidak mengatakan Allahu Akbar atau Subhanallah atau Masya Allah atau yang lain-lainnya. Lah, kata. Ya, dia heran sehingga yang diherankan itu bisa rusak. Kalau orang bisa sakit, bahkan bisa mati. Orang yang punya mata jahat. Kalau dulu ada orang yang punya mata jahat ini dipenjarai dia. Jadi ikhwani fi din azakumullah. Jadi doa ini sangat penting untuk kita baca dia. Yang terakhir yang bisa kita sampaikan di malam ini adalah yang ketujuh, annal ba'dha qad yaqulu hadha dzikr wa hadha ad-du'a aw ma shabaha dzalika min al-adhkar wa la yahsul lahu hifdh. Ada sebagian orang yang telah membaca doa-doa yang seperti ini atau doa-doa yang lainnya, namun dia tidak mendapatkan penjagaan. Dia sudah baca doa ini, namun disengat dia oleh kalajengking, atau ada lebah, atau digigit sama semut, atau yang lain-lainnya.
Apakah doa ini kurang bagus sehingga dia orang yang sudah membacanya terkena dia? Tidak. Tapi kata Syekh, innal aiba laisa fi hadzal dzikr. Kekurangan itu bukan pada zikir ini, karena zikir ini sudah bagus, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Innamal aibu fi qailih. Yang tercela itu adalah orang yang membacanya. Falau kana mu'taqidan ma jaa fihi ma usiba bi adna durrin. Kalau seandainya dia meyakini apa yang dia baca tidak akan terkena dengan apapun juga. Dia tidak akan terkena dengan kejelekan kalau dia yakin. Tapi kadang-kadang kita membaca tanpa keyakinan. Ya, orang yang menyembelih pisaunya harus tajam, kemudian yang menyembelih juga harus dia pinter, kuat. Kalau dia kuat tapi pisaunya tumpul, nggak bisa menyembelih. Kalau pisaunya tajam namun dia tidak bisa menyembelih juga tidak bisa. Doa ini juga begitu. Doa ini adalah pisau yang tajam. Ya, tapi yang membacanya kurang yakin, juga tidak ampuh dia. Ya, jadi sedikit lagi. Walidha qala Ibnu Qayyim, al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan adz-dzikru silah. Zikir ini adalah senjata. Was-silahu bidharibihi. Dan senjata itu tergantung orang yang menggunakannya. Fala yu'ab wa la yudhammu silah. Jangan cela senjata itu. Ya. Idza istakhdamahu syakhsun wa la yudhammu silahul qawiyyu idza istakhdamahu. Dan senjata itu jika dipakai sama orang yang pintar, yang mampu, maka ini pasti akan apa? Dia akan menjadi ampuh. Namun kalau yang tidak bisa menggunakan senjata itu, bisa jadi dia membunuh dirinya atau membunuh orang lain. Dia mau tembak fulan, dor, orang ditembak karena dia tidak bisa menggunakan senjata. Tapi coba kalau dia pintar nembak, dor, pasti dia kena orang yang ditembak itu. Jadi terkadang orang membaca doa ini namun tersengat dia oleh kalajengking atau yang lain-lainnya. Yang tercela itu bukan doanya, tapi yang membacanya yang tercela. Mungkin dia tidak yakin, mungkin ketika dia membacanya dia lalai-lalai, dia membaca tapi pikirannya ke toko, ke pasar dan yang lain-lainnya. Bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah? Wallahu taala a'la wa a'lam.